Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sedikit eh, berbagi ya terkait posisi dalam permainan badminton ganda, terutama ya ganda ini merah kuning melawan hijau dan biru. Jadi lebih ke apa ya, sharing aja sih ya, karena kalau saya lihat eh, basicnya yang sudah kita tahu, misalnya kalau untuk menyerang depan belakang gitu kan, bertahan kanan kiri, prinsip utamanya gitu ya, kita semua pasti tahu itulah, tuh basic banget gitu. Kalau misalnya yang merah misalnya mau nyerang, bolanya lambung, mau nyemes, yang si kuning harus, temannya ini si kuning harus berada di, menguasai atau berjaga di area depan gitu kan. Sedangkan untuk yang bertahan, untuk hijau dan biru, kalau misalnya salah satu, misalnya si biru angkat bola ke belakang, nah si hijau dan si biru harus bersedia pada posisi defense, yaitu posisi kanan kiri gitu kan. Itu basic banget lah ya gitu. Tapi teman-teman, ini ada sedikit pertanyaan gitu. Misalnya saya lah ya. Jadi saya itu melihat permainan pemain-pemain pro ya kelas dunia, di banyak kan di video-video baik di YouTube maupun menyaksikan langsung gitu. Itu pertanyaan saya adalah berawal dari pertanyaan, kenapa misalnya si merah itu melancarkan serangan dari titik ini ya. Dari titik ini misalnya si merah melancarkan serangan mau nyemes nih. Nah, si kuning yang biasanya saya tahu gitu kan, ini posisinya di sini nih, di tengah nih, tetap mau si merah di kiri, mau di kanan gitu kan, apalagi di belakang si kuning. Itu posisi si kuning itu ya, kita si kuning ini ya menguasai area tengah sini aja gitu, menutup untuk datangnya return smash ya, yang tanggung atau bagaimana gitu kan biasanya. Cuma pertanyaannya, sering saya lihat di pemain-pemain pro itu, si kuningnya ini selalu berada di depannya si merah gitu. Ketika si merah ada di posisi ini mau nyemes, si kuning berada di depannya. Di sini juga sama, atau di kanan juga, misalnya si merah mau nyemes dari sisi sebelah sini, kuning juga ada di depannya gitu, bersiap di depannya. Makanya saya bingung gitu, kenapa nggak di sini. Ini kan titik resiko terbesarnya adalah ketika si merah melancarkan smash, kemudian di kemanapun ya arahnya, misalnya biru ke hijau gitu kan. Nah, pengembaliannya adalah ke sini, nih kan area yang sangat kosong gitu kan. Itu membuat saya sempat bertanya-tanya gitu. Sempat nanya juga kepada ya senior gitu. Dan ternyata jawabannya adalah karena pergerakan mereka itu sangat cepat gitu. Pergerakan mereka sangat cepat. Smashnya juga kan kencang banget ya. Smash si merah misalnya, kalau pemain pro itu kan kencang banget, dan biasanya pemain-pemain pro itu jarang banget ada yang melakukan smash diagonal. Maksudnya adalah bukan jarang melakukan, tapi kekuatan smash itu kalau lurus ya, seringnya itu diprediksinya itu adalah lurus oleh lawan gitu. Posisi defense misalnya kan, ini nyemes dari sini lurus, si merah nih kencang gitu kan, lurus. Nah, pengembalian bola dia ini sudah harus benar-benar full diantisipasi oleh si merah gitu, mau ke depan, tengah, sini mana gitu ya, termasuk area depan sinilah ya. Ini dia harus benar-benar membaca, menunggu gitu kan, si biru ini misalnya mau mengembalikan kemana bolanya gitu, selama tidak lambung lagi. Kalau lambung lagi ya udah jelas bola yang harus dikembalikan oleh si merah gitu kan. Si kuning ini harus cepat pergerakannya gitu, termasuk menutup lancaran bola ke area yang bidang yang kosong ini gitu. Kalau bolanya datar ya, flat gitu, drive misalnya pengembaliannya, ini harus diantisipasi oleh si kuning. Kalau enggak jelas mati gitu. Kecuali merah bisa mengcover juga. Biasanya kalau jumping smash kan agak susah ya, langsung mengcover area lain gitu. Kecuali
pengembalian bolanya adalah lambung, tinggi ke atas. Ini masih bisa dijangkau, jelas leluasa. Si merah mungkin masih bisa melancarkan serangan gitu kan. Tapi si kuning tidak bisa menjangkau area bola yang tinggi tadi, walaupun ke area yang kosong ini. Dia akan bergeser lagi ke sini gitu. Dan ini akan terus berlanjut seperti itu apabila pengembalian bola smash dari sini, pengembalian bola smash dari si hijau ini dan si biru ini selalu lambung lagi gitu. Ini akan terus seperti ini gitu. Oke, terjawab ya mengapa pemain pro posisi si kuning ini selalu ada di depan smashernya gitu. Nah, kita gimana? Apa mau mengikuti mereka? Silakan aja, itu pilihannya. Atau mau tetap misalnya pemain depan itu tetap berjaga di tengah aja deh gitu ya. Kelemahannya kalau berjaga di tengah aja, ketika smashnya lurus, pengembalian bola ke lurus lagi ke sini misalnya, ini tidak bisa nyodok gitu ya. Agak terlambat sedikit nyodoknya gitu. Kalau udah di sini ya udah tinggal sodok aja gitu. Karena kalau semakin kuat pukulan si merah, smash si merah ini ke si hijau misalnya ya, si hijau ini semakin sulit dia untuk mengarahkan pengembalian bolanya. Apakah harus mau ke silang, mau gimana, akan sulit kalau pukulan si merahnya kencang. Dan pemain-pemain pro kan kencang kan pukulannya gitu kan, smashnya kan kencang. Jadi pengembaliannya ya kemungkinan besarnya adalah lurus. Nah, itu memudahkan si kuning untuk menyambar pengembalian bolanya. Apalagi kalau tanggung gitu kan, udah enak banget, tinggal stok sak. Oke, terjawab, semoga bermanfaat teman-teman. Silakan saja mau posisi apabila teman-teman ada mau menempatkan diri sebagai si kuning, mau di tengah atau mau di depan smasher. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.